Hai kamu orang, hari ini saya membuat kue donat pandan susu menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur saja dan mencampak-campak saja, tapi tetap gebu, lembut dan juga sedap. Cara-cara membuat pun sangat-sangatlah senang dan saya yakin kamu orang pun boleh buat juga di rumah. Jadi mari sama-sama kita buat. Bahan-bahan yang saya gunakan 5 helai daun pandan yang sudah saya potong-potong, kemudian saya letak 1 cawan air dan saya akan blender sehingga halus. Lepas saja sudah siap seblender, saya akan tapis ataupun saya akan saring air daun pandan supaya dia punya ampas tidak terikut. Kamu orang tahu juga begini kan? Oke kamu orang, kemudian saya letak 1 biji telur grade B, 1 sudut makan yeast dan juga sedikit pewarna hijau. Di sini saya letak 2 sudut makan susu pekat manis. Kalau kamu orang mau manis, kamu orang boleh kasih tambah gula. Kalau macam saya rasa cukup sudah. Dan di sini juga saya tidak letak garam. Kalau kamu orang mau letak garam boleh saja. Kemudian saya letak 3 cawan tepung gandum, cap rama-rama, dan boleh saja menggunakan tepung gandum yang lain-lain. Kemudian semua bahan-bahan saya kacau-kacau menggunakan sudut makan sahaja. Dan selepas saya menggunakan sudut makan, saya uli juga menggunakan jari jemari. Macam biasa lah kan, supaya lebih selesa dan supaya lebih cepat. Kemudian saya letak 1 sudut makan margarine ataupun kamu orang boleh letak planta ataupun butter. Dan kemudian saya akan uli lagi sehingga margarine sebati bersama dough. Resep ini dia punya dough memang macam begini, oke? Kemudian saya letak 2 sudut makan minyak masak. Minyak masak ini akan membuat kita punya dough menjadi licin dan juga tidak melekit di tapak tangan kita. Oke kamu orang, macam yang kamu orang nampak, saya menguli menggunakan tangan sehingga minyak masak sebati bersama dough. Begini sejak saya menguli dough. Sekejap saja asal sebati, oke sudah. Kemudian di sini saya akan tambah lagi 1 sudut makan minyak masak supaya kita punya dough lembab-lembab saja nanti. Macam yang kamu orang nampak, itu minyak masak saya kasih salut dengan dough. Kemudian saya akan tutup dan biarkan selama 10 menit dulu. Selepas 10 menit itu kan saya akan uli lagi supaya kita punya dough menjadi licin dan juga dough kita semakin lembut. Kamu orang pun boleh nampak juga kan, saya uli-uli begitu sahaja supaya itu minyak sebati dengan dough. Dan saya akan biar dough selama 35 menit. Selepas saja 35 menit, ini dough pun sudah naik kembang. Dan saya akan uli lagi untuk mengeluarkan angin di dalam dough. Ini dough ini kan dia memang jenis cepat kembang sahaja, sebab kamu orang pun boleh nampak kan dia punya dough jenis yang lembut sahaja. Sebelum saya letak di atas pelapis dough, saya akan tabur dulu tepung gandum supaya ini dough tidak melekit, dan atas permukaan dough pula saya dah letak tepung gandum juga. Kemudian potong dough bagi beberapa bahagian. Size dan besar kue donat bergantung kepada kamu orang juga lah. Kalau macam saya mau yang sedang-sedang besar dan tidak terlampau kecil dan juga tidak terlampau besar. Selesai sejak saya kasih agak-agak besar ini dough, kemudian saya akan bulat-bulatkan ini dough supaya ada rapi-rapi sedikit lah. Dan saya akan salut dengan tepung gandum supaya masa menggoreng nanti senang saja mau ambil. Kamu orang pun boleh nampak juga kan macam mana step by step yang saya buat, senang saja. Masa yang saya kasih bentuk bulat pun saya tidak kasih terlalu kemas, asal terbulat, oke sudah itu. Sendiri juga yang makan kan, jadi kalau tidak kemas pun tidak apa-apa juga. Yang penting sedap dimakan. Oke kamu orang, selepas saja sudah saya kasih bulat-bulat begini, kemudian saya akan biarkan selama 15 menit sehingga dia naik kembang lagi. Tapi resep ini kan memang jenis yang cepat kembang, jadi kita tidak perlu tunggu lama-lama. Dan inilah hasil selama 15 menit. Kemudian kalau macam saya kan, saya menggunakan nozzle untuk lubangkan di tengah-tengah. Kamu orang boleh saja menggunakan bahan-bahan yang boleh lubangkan di tengah-tengah, oke? Mana yang kamu orang rasa sesuai dan boleh kasih lubang di tengah-tengah, guna saja. Cara-cara menggoreng pun sangat-sangat senang sahaja. Pastikan minyak masak tidak terlalu panas, yang agak-agak sedikit suam, dan menggunakan api gas sederhana sahaja. Kue donat ini kan 1 kali saja saya kasih terbalik. Kalau saya rasa-rasa bahagian di bawah tuh sudah berubah warna keperangan, kemudian saya akan terbalikkan dan saya akan tunggu lagi berubah warna keperangan juga. Kalau sudah berubah warna keperangan juga, kita boleh angkat sudah. Begitu saja cara menggoreng, tidak susah juga kan. Masa ini saya cek kalau bahagian bawah tuh sudah berubah keperangan, kemudian saya akan angkat satu-satu dan titiskan minyak yang ada di dalam donat. Resep kue donat ini kan dia tidak menyerap minyak dan sangat lembut, gebu tentunya juga sangat sedap. Kue donat pandan yang saya goreng kedua kali ini, saya sengaja kasih warna yang terlalu terang keperangan dia. Nampak macam cantik kalau terang dia punya keperangan. Gorengan donat yang kedua ini di luar dia kan rangup, di dalam dia itu kan lembut saja. Tapi itu kalau dia masih panas lagi, kalau dia sejuk sudah, dia sekata dengan kelembutan di dalam. Nah kamu orang boleh nampak juga kan ada ring di tepi-tepi dia. Itu berarti kita punya kue donat cukup gebu dan juga lembut. Dan di sini saya hanya menggunakan beberapa sudu gula icing. Kemudian saya letak susu Nespresso. Susu Nespresso ini kan terpulang kepada kamu orang lah. Kalau kamu orang tidak mau letak susu pun tidak apa, ataupun kalau kamu orang mau guna susu lain pun boleh juga. Kemudian macam biasa lah kan, kacau-kacau supaya bahan-bahan sebati.
Macam yang kamera nampak, saya kasih salut bersama itu donat pandan. Saya kasih salut menggunakan sudu makan sahaja. Biasanya saya akan tutup baru saya kasih gonjang-gonjang. Tapi hari ini saya kasih salut menggunakan sudu makan sahaja. Inilah kudonat yang sudah saya kasih salut dengan susu tepung dan juga gula icing. Resepi kudonat pandan ini kan dia memang kurang manis, jadi kalau kita makan kan ngam-ngam saja di tekak. Oke lah kamu orang, inilah saya punya kue donat pandan susu yang gebu-gebas walaupun menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur saja. Tambah lagi kita main campak-campak saja. Dia punya hasil kan memuaskan hati diri sendirilah. Gebu, lembut dan semestinya sedap. Ditambah lagi dengan keharuman daun pandan dan juga berlemak daripada susu tepung. Jadi saya yakin kamu orang pun boleh buat juga di rumah. Sebab senang saja hanya menggunakan bahan-bahan yang ringkas sahaja. Jadi jangan kasih lama. Oke lah kamu orang, terima kasih karena tengok video saya sampai habis. Bye.